Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Laila. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai Kerajaan Majapahit. Nah, sebelumnya, apakah dari kalian ada yang pernah mendengar cerita tentang Kerajaan Majapahit? Atau ada yang pernah membaca? Atau ada yang pernah mendengar cerita tentang Gajah Mada? Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kapan berdirinya Kerajaan Majapahit, siapa raja pertamanya, dan apa saja faktor dari kemajuan dan kemunduran Kerajaan Majapahit. Simak video ini baik-baik ya. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Majapahit ini didirikan pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Nah, siapa yang mendirikan Kerajaan Majapahit? Raja pertama atau yang mendirikan Kerajaan Majapahit adalah seorang raja yang cerdik. Raja ini terkenal dengan kecerdikannya. Siapa dia? Ya, dia adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan seorang pangeran dari Kerajaan Singasari. Lalu, mengapa dia bisa menjadi raja di Kerajaan Majapahit ya? Nah, singkat cerita, pada tahun 1292, Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang menyerang Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara. Pada saat itu, Raden Wijaya diminta oleh Kertanegara untuk menjadi pemimpin pasukan perang. Namun sayangnya, Kertanegara salah strategi hingga akhirnya dia terbunuh oleh Jayakatwang. Dan Jayakatwang terus mendesak Raden Wijaya untuk menyerah dan tunduk kepada Jayakatwang. Karena peristiwa tersebut, Raden Wijaya akhirnya menyelamatkan dirinya pergi ke Madura menemui Arya Wiraraja. Di sana, dia meminta saran dan meminta bantuan apa yang harus dia lakukan dalam menghadapi permasalahannya. Arya Wiraraja mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk pura-pura menyerah kepada Jayakatwang. Lalu Raden Wijaya setuju dan mengikuti saran yang diberikan oleh Arya Wiraraja. Setelah itu Raden Wijaya kembali ke Singasari dan mengaku kalah kepada Jayakatwang. Hingga akhirnya Jayakatwang telah percaya kepada Raden Wijaya. Dan Raden Wijaya pun meminta sebagian wilayah di daerah Tarik untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya membentuk suatu desa di daerah tersebut. Desa tersebut dinamakan Majapahit. Karena Raden Wijaya ini cerdik, dia memikirkan strategi apa yang harus dia lakukan untuk mengalahkan Jayakatwang. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bersatu kepada pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Dengan imbalan, Raden Wijaya akan tunduk dan patuh kepada pasukan Mongol. Akan tetapi, setelah Raden Wijaya dan pasukan Mongol berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya justru berbalik menyerang pasukan Mongol. Setelah pasukan Mongol berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya pun membentuk suatu kerajaan di daerah tersebut yang dinamakan dengan Kerajaan Majapahit. Demikian cerita singkat asal mula berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami 11 kali pergantian kepemimpinan. Berikut daftar nama-nama raja yang pernah memimpin di Kerajaan Majapahit. Majapahit mengalami masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Hayam Wuruk tidak sendiri untuk memajukan Majapahit. Akan tetapi dia didampingi oleh Adipati Gajah Mada. Adipati Gajah Mada sangat terkenal dengan Sumpah Palapanya. Apa itu Sumpah Palapa? Sumpah Palapa adalah ikrar yang diucapkan oleh Gajah Mada pada saat ia dilantik sebagai adipati dari Kerajaan Majapahit. Ia bersumpah akan menyebarluaskan wilayah kekuasaan atas nama Majapahit. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam kemajuan Kerajaan Majapahit. Apa saja? Yang pertama,
adanya susunan pemerintahan yang tertata, teratur, dan rapi. Yang kedua, angkatan perang yang kuat dan terlatih. Yang ketiga, berkembang pesatnya dalam bidang perdagangan. Yang keempat, berkembang pesatnya dalam bidang kebudayaan. Dan yang kelima, kecakapan Adipati Gajah Mada dalam mengukur sumpah Tan Amukti Palapa. Itu semua merupakan faktor-faktor dari kemajuan Kerajaan Majapahit. Selain mengalami kemajuan, Kerajaan Majapahit juga mengalami kemunduran. Kemunduran ini dialami setelah Raja Hayam Wuruk dan Adipati Gajah Mada wafat. Apa saja sih faktor-faktor yang menjadi pendorong kemunduran Kerajaan Majapahit? Mari kita simak baik-baik ya. Faktor-faktor kemunduran Kerajaan Majapahit. Yang pertama, adanya perang saudara, yaitu perang Paregreg di dalam Kerajaan Majapahit. Yang kedua, kemunduran dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, tidak adanya kandidat pemimpin berikutnya dalam kerajaan. Yang keempat, sistem pemerintahan kekeluargaan atau nepotisme. Dan yang terakhir atau yang kelima, masuk dan berkembangnya Islam di Jawa Timur. Nah, itu semua merupakan faktor-faktor yang menjadi pendukung dari mundurnya Kerajaan Majapahit. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Majapahit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta informasi bagi kalian semua. Saya Zahratul Laila, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, berikut merupakan ringkasan materi apa saja yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama itu mengenai kapan dan siapa yang mendirikan Kerajaan Majapahit. Majapahit didirikan pada abad ke-13 oleh raja yang bernama Raden Wijaya. Yang kedua, kita membahas mengenai masa-masa kejayaan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan dibantu oleh dengan Adipati Gajah Mada. Nah, selain mengalami kemajuan, Majapahit juga mengalami kemunduran yang mengakibatkan Majapahit runtuh pada abad ke-16. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Humanika Laboratory. Linknya ada di description box. Terima kasih.